Pokoknya cuan terus cuk. Akhirnya ada candle hijau juga di time frame 4 jam setelah merah terus dari kemarin ya, dari rentang 28 ribuan sampai dengan terendahnya di 20 ribu sekian ya. Dan kita akan lihat level-level resistennya di mana dan ALT coin yang berpeluang naik duluan yang mana. Dan kasarannya kita akan lihat juga apakah ini memang bull trap atau beneran recovery dulu sambil kita nunggu rapatnya FOMC ya 2 hari ini dan besok keputusannya seperti apa, cek bareng-bareng. Oke, ini dari websitenya investing.com. Di sini kita lihat ada FOMC, rapat FOMC yang dimulai hari ini dan besok keputusannya. Seperti apa keputusannya kita nggak tahu ya, cuman harapan saya teorinya hari ini yang paling penting ini ada PPI, pengumuman PPI nanti malam. Tapi saya nggak akan terlalu membahas ke situ ya, mau itu positif atau negatif, pengaruhnya ke market seperti apa ini ya. Jam 7:30 malam nanti kita akan tunggu aja. Cuman harapan saya adalah mudah-mudahan marketnya rebound dulu ya, setelah merah melulu dari kemarin. Ngelihatnya sempat juga bosen ya. Oke, kita langsung aja ke Bitcoin. Ini time frame 4 jam akhirnya setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di candle yang ke-10. Ada candle hijau di time frame 4 jam ya. Ini mengindikasikan apa? Kita akan tunggu bareng-bareng. Setidaknya ya candle yang berikutnya ini ada supportnya lah, nggak merah dalam lagi ya. Kalau merah dalam lagi ya sama aja. Alt-nya masih bull trap, masih penurunan apa? Yang jual masih lebih dominan, sellernya masih lebih dominan. Tapi harapan saya mantul dulu lah. Intinya dari candle hijau ini cukup bagus karena penutupannya di 22.800-an berarti lebih tinggi dibanding titik tertingginya di candle sebelahnya ya, candle jam 7 sampai jam 11 siang ini. Oke, sambil menanti ini candle merahnya jadi apa prok nanti malam jam 11 kita akan lihat. Di sini kalau kita ngomong pakai MA untuk pertama kalinya juga di time frame ini, bukan pertama kalinya ya, sorry, di time frame 1 jam. Tadi saya lihat untuk pertama kalinya teman-teman lihat di level 28.000, semenjak 28.000 turun untuk pertama kalinya harga Bitcoin bertahan di atas MA10 dan cukup lama ditahan di atas sana ya. Nih di sini harapan saya ini di time frame 1 jam ya. Kita kali ini pakai time frame kecil-kecil untuk setidaknya melihat ini penurunan kenaikan mantulnya ini sampai seberapa ya, karena ini tentu saja kekuatannya masih seller masih lebih kuat ya. Ini tren utamanya masih turun. Di ini saya melihat seperti ini ya, terbentuk pola segitiga sama sisi symmetrical triangle yang artinya apa ya, nunggu breakoutnya. Intinya kalau breakout nanti adalah setinggi ini. Mau ini nanti di sini, kalau misalnya breakoutnya di sini, maka akan menuju ke area level sekitaran ini, MA50. Saya buka MA50 di 24.600-an. Tapi kalau jebol ke bawah, ya pelemahan lebih lanjut di sini ya. Tuh, kisaran 20.700 ya, kurang lebih sama dengan titik terendahnya yang terjadi hari ini. 20.000 berapa ini? 20.800-an ya, mirip-mirip. Kalau misalnya sampai ke level ini juga ya masih bisa bagus sih, masih ada skenario double bottom ya. Mengenai double bottom bisa cek yang di sini kontennya. Jadi ini harapannya, tapi symmetrical triangle-nya bisa naik ke atas, nembus ke area deket-deket MA50 ini di area 24.600-an. Oke. Itu gambaran singkatnya. Dan titik resistennya di mana? Kalau resistennya kita pakai di MA ya, ini ya, di time frame 1 jaman cukup kuat ini MA-nya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas ya. Selanjutnya resistennya yang tadi 24.600, terus ada lagi di nggak jelas 26.700 dan MA berikutnya di 28.500-an. Itu dari MA. Kalau mungkin teman-teman yang time frame panjang yang 4 jam, ini bahkan belum nyentuh di MA10-nya di time frame 4 jam.
itu resistennya ada di 23.700, terus berikutnya 25.900-an, next di 28.500, berikutnya ada di 29.400 dan 29.500 berdekatan ya, EMA 100 dan 200 ya di time frame 4 jam. Itu pakai MA kalau misalnya terjadi kenaikan, tapi yang paling sederhana aja di time frame 4 jam saya mengharapkan harga Bitcoin paling nggak bisa bertahan di atas garis merah ini MA10 alias di atas 23.700-an ya. Mudah-mudahan bisa sampai di atas itu pada jam 11 nantilah. Sementara ini masih dibanting turun, mudah-mudahan juga nggak sedalam ini juga ya, supaya nggak zong kenaikannya candlestick yang hijau ini. Oke, itu dari MA. Resistennya seperti itu kalau terjadi kenaikan. Kita masih akan menunggu. Menurut saya paling presisi adalah pakai time frame 4 jam ini minimal untuk lihat arahnya beneran naik apa enggak ya. Jam 11 malam nanti 23 kita akan lihat, mudah-mudahan tidak serendah ini, mudah-mudahan bertahan dan ini time frame 1 jam tidak nembus break dari symmetrical triangle-nya tadi. Langsung aja di BTC DOM. Sementara BTC DOM-nya sempat turun dalam sampai ke area MA 50 dan ini mantul, teman-teman bisa lihat di sini mantul. Dan ini berarti kabar yang kurang bagus untuk ALT Coin ya. Kalau misalnya sampai BTC-nya turun dulu, ALT ini sementara BTC DOM-nya naik, ya ALT Coin-nya otomatis short lagi, intinya gitu ya. Cuman mendingan nunggu aja jam 11 biar lebih pasti arahnya kemana ya. Itu. Terus kalau misalnya andaikan beneran rebound, naik mantul, dan teman-teman mau scalping di spot atau mungkin mau ambil long baik di ETF maupun di futures, tadi ada beberapa yang saya lihat reboundnya cepet. Salah satunya adalah Metaverse. Teman-teman bisa lihat di SEN tadi reboundnya cepet ya, saat ini koreksi ya ini SEN. Terus tadi saya lihat ada Gala itu juga cepet ya, ini kurang lebihnya mirip-mirip ya gerakannya karena sama-sama Metaverse. Ini Gala, terus AXS itu juga cepet tadi, AXS terus ya ini kurang lebih sama, EMA-nya pas di garis biru tadi, lebih sedikit di atas garis biru. Metaverse rata-rata tadi kenaikannya seperti itu. Nah ini juga sama. Terus Phantom tadi juga cepet kenaikannya. Phantom juga teman-teman nanti lihat ini MA-nya tadi sampai kemana, MA-nya nah ini sampai garis biru juga, jadi kenaikannya cepet ya. Ini mungkin bisa jadikan patokan kalau terjadi kenaikan lebih lanjut karena reaksinya cepat. Plus terakhir bonus ini tadi saya lihat Luna. Nah ini untuk Luna kelihatan banget soalnya dari kemarin waktu Bitcoin-nya turun dalam pun dia terlihat banget ditahan. Teman-teman juga bisa lihat di sini gerakannya, ini turunnya hanya sekian aja, tipis banget dibanding dengan koin yang lain, dan ketika naik reaksinya juga cepat. Nah ini salah satunya yang teman-teman bisa jadikan pilihan. Kalau di ETF Luna ini ada, kalau di futures mungkin teman-teman pakai di Binance pakai BUSD untuk transaksinya, tapi di exchange lain kalau nggak salah Pak Git.io kayak salah yang menyediakan USDT, teman-teman bisa cek aja. Tapi ini peluang yang bagus, mentulnya cepat, mirip-mirip dengan Metaverse dan Phantom yang tadi sempat saya lihat. Oke, singkat aja untuk konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jam 11 tadi harapan saya ini di time frame 4 jam candlestick-nya merah, merah, hijau, dan di time frame 1 jamnya ini break dari symmetrical triangle, tapi break out ya, bukan breakdown gitu ya. Nih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancuk.